Ya, hari ini kita akan membahas tentang mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup dia sama dengan jangka sorong dan mistar, sama-sama alat ukur panjang ya teman-teman ya. Nah, cuman di sini fungsi dari mikrometer sekrup itu adalah mengukur ketebalan benda yang tipis. Nah, jadi ini adalah fungsi dari mikrometer sekrup. Jadi kalau misalkan kita ingin mengukur tebal dari selembar kertas, kita gunakan mikrometer sekrup. Atau kalau misalkan kita ingin mengukur tebal dari helai rambut kita gunakan mikrometer sekrup. Nah, di sini skala terkecil dari mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm. Nah, berarti di antara mistar, jangka sorong dan mikrometer sekrup, nah mikrometer sekrup adalah alat ukur yang paling akurat, karena semakin kecil nilai skala terkecil pada alat ukur, maka semakin akurat hasil yang hasil pengukurannya ya. Nah, sekarang di sini kita lihat nih bagian apa aja yang ada pada mikrometer sekrup. Nah, ini ada rahang tetap ya. Terus yang ini namanya rahang putar. Nah, beda dengan jangka sorong ya. Kalau jangka sorong dia rahang geser. Kalau ini rahang putar. Nah, kalau yang ini adalah pemutarnya. Nah, kemudian kalau ini adalah pengunci. Nah, sekarang kalau misalkan sebuah benda kita letakkan di mikrometer sekrup ya. Nah, berarti nanti hasilnya akan seperti yang ada di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran dari mikrometer sekrup. Nah, di sini teman-teman, ini adalah skala utamanya. Nah, skala utama dia dalam milimeter. Kemudian yang ini adalah skala noniusnya. Nah, skala nonius ini dalam milimeter. Nah, kemudian teman-teman, untuk membaca hasil ukur pada mikrometer sekrup, nah yang pertama, sekarang teman-teman lihat. Misalkan ini adalah garis batas vertikal, teman-teman. Nih, ini adalah garis batas vertikal. Nah, garis batas vertikal ini lebih dekat ke garis keberapa pada skala utama? Nah, atau garis batas vertikal ini dia lebih dekat ke angka berapa pada skala utama? Keberapa? Keempat kan ya? Nah, berarti di sini nilai utamanya itu adalah 4 mm. Nah, kemudian setelah itu kita lihat di skala nonius. Untuk melihat nilai noniusnya, nah sekarang kita di sini. Misalkan ini adalah garis batas horizontal ya. Nah, ini adalah garis batas horizontal. Nah, kira-kira garis batas horizontal ini dia sejajar dengan angka berapa pada skala nonius? Pada angka berapa? Angka 30. Nah, berarti di sini noniusnya itu adalah 30 ya. Nah, kemudian karena skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 mm, maka di sini 30 dikali 0,01 mm. Berapa? 0,3 mm. Nah, sehingga hasil pengukurannya itu adalah 4 mm ya. 4 mm ditambah 0,3 mm. Hasilnya berapa? 4,3 mm. Atau kalau kita konversikan ke cm adalah 0,43 cm. Nah, ini adalah cara membaca mikrometer sekrup.